Karena gangguan mentalnya dia OCD gitu ya menurutku, dan karena sifat perfeksionisnya dia. Ketika digabungkan, ditambah dengan fetisnya dia dengan tangan, maka dia menjadi seorang psikopat, menjadi seorang serial killer di kota Morio. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya kembali Sound Speak. Jadi karena para subscribernya Muse alias apa namanya? Musayang itu sebentar lagi akan bertemu dengan si villain dari part 4-nya JoJo, Kira Yoshikage. Aku tertarik ini untuk ngebahas karakter ini. Sekilas kita melihat orang kayak gini ya mungkin psikopat doang, tapi kalau kita bedah baik-baik, dia itu adalah karakter yang sebenarnya punya gangguan mental. Inilah menurutku yang luar biasa dari Araki Sensei. Entah beliau memang sengaja menciptakan seperti itu atau tidak, tapi akan aku tunjukkan ke kalian bahwa Kira ini adalah sebuah karakter brilian yang diciptakan dengan layer alias lapisan kepribadian. Langsung kita mulai aja. Silahkan di like, share, subscribe kalau menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak sebagai seorang cinta anime, sebagai seorang otaku, penikmat JoJo. Mari kita berbagi pendapat, tapi ingat jangan sampai channel berdebat. Cukup berhenti sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Aku mulai dulu dengan disclaimer dulu ya. Diagnosa atas kelakuan, atas keanehan, atas perilakunya si Kira ini jangan dijadikan acuan pasti gitu ya maksudnya. Terutama untuk menilai kasus-kasus nyata di sekitar kalian, mungkin keluarga atau teman-teman kalian. Ini adalah penilaianku yang kalau ngelihat dari fakta yang ada, diagnosa umum yang ada, kalau kita kerucutkan, kita dapatkan karakter si Kira ini. Jadi kalau memang perlu bantuan profesional yang ahli di bidang mental, silahkan ke sana. Jangan ambil kesimpulan begitu aja berdasarkan apa yang kalian temukan, apa yang aku kasih ke kalian. Nah, si Kira ini memang adalah seorang psikopat, memang sosiopat. Tapi sebelum kita jauh sampai ke sana, menurutku layer pertama, layer paling dasar kenapa karakter ini bisa seperti ini, itu ada dua hal. Yang satu karena gangguan mental, yang satu memang karena kepribadiannya sekuat itu. Gangguan mentalnya adalah OCD, bukan dietnya Om Deddy Corbuzier loh ya. OCD adalah Obsessive Compulsive Disorder. Gangguan mental apa ini? Jadi kayak gini, komponennya utama itu ada dua, obsesi dan tindakan kompulsif. Obsesi adalah jelas pemikiran, bayangan, keinginan yang muncul di kepala tiap orang gitu ya, yang membuat orang tersebut tuh merasa harus melakukan tindakan tersebut, harus melakukan atau harus mencapai obsesinya atau bayangan yang ada di kepalanya dia. Kompulsi adalah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang sebagai bentuk jawaban atas obsesi tadi. Contoh paling gampang, biasanya orang-orang yang mengidap OCD itu paling gampang tuh kayak gini. Obsesinya adalah pengen bersih banget, nggak pengen kotor, nggak pengen sakit, nggak pengen ada kuman segala macam. Maka kompulsinya, tindakan yang dia lakukan setiap berapa menit sekali atau berapa jam sekali, dia cuci tangan. Di saat kita mungkin cuci tangan cuma sebelum makan, setelah makan kayak gitu kali ya, dia bisa berulang-ulang kali supaya memastikan dia benar-benar bersih, nggak ada kuman. Itulah contoh sederhananya OCD. Nah, menariknya lagi kalau kita lihat dari sebuah jurnal yang dibuat oleh Deborah Osgood Hines dengan judul Thinking Bad Thoughts. Di situ beliau menjelaskan bahwa sebagian, ada beberapa orang gitu ya yang mengidap OCD itu punya obsesi seksual. Nah, dari sini kalau kita gabungkan gitu ya, bahwa kita tahu nih si Kira nih punya OCD ini tadi, kelainan mental ini tadi. Kalau kita kaitkan dengan fetisnya dia kepada tangan, yang mana dia temukan pertama kali ketika ngeliat tangannya gambar Mona Lisa, jadilah Kira yang kita tahu. Jadilah Kira yang tidak akan segan membunuh cewek demi bisa mendapatkan tangannya doang. Fetisnya adalah tangan itu tadi, oke? Obsesinya menurutku adalah membunuh. Dasarnya dia memang pengen membunuh. Itu adalah obsesi dia. Karena menurutku gini, kalau misal memang dia punya fetis tangan, ya udah kayak bisa aja dong dari playboy dengan cewek-cewek yang tangannya bagus, tangannya indah. Tapi ini enggak loh, sama dia dibunuh, cuman diambil tangannya doang, dimutilasi, diambil tangannya doang, dibawa kemana-mana. Begitu tangannya udah membusuk, diganti cari yang baru. Berarti dasarnya obsesi dia adalah memang pengen membunuh. Dikalikan dengan fetisnya dia terhadap tangan, hasilnya adalah tindakan kompulsif membunuh wanita-wanita yang punya tangan indah. Dan dia sudah melakukan itu gitu selama bertahun-tahun lamanya, seumur hidup dewasanya dia. Bahkan dia bilang sudah ada 48 wanita yang pernah dia bunuh.
Jadi nggak cuma sekedar psikopat gitu loh, enggak, dasarnya berangkat dari sini. Sekali lagi aku ingatkan, jangan langsung ngambil diagnosa, ngambil kesimpulan ke orang di sekitar kalian berdasarkan hal itu tadi doang. Oke? Selanjutnya yang kedua, ini adalah personality-nya. Itu adalah perfeksionis. Perfeksionisme itu bukan gangguan mental ya, bukan kelainan mental. Aku pun merasa aku punya part itu gitu maksudnya. Aku orangnya agak perfeksionis bisa dibilang. Dan Kira ini perfeksionismenya memang gak tanggung-tanggung. Sebuah jurnal berjudul The Dimension of Perfectionism tahun 1990 kelihatannya ini paling banyak dikutip gitu ya kalau berkaitan tentang perfeksionisme. Di situ dijelaskan definisi paling sederhananya bahwa perfeksionisme adalah kombinasi standar personal yang berlebihan, standar diri yang berlebihan, dan evaluasi kritis pribadi yang juga berlebihan. Intinya kalian mengerti sendirilah. Pokok semua harus perfect, semua harus sempurna, nggak boleh ada kurang, nggak boleh ada cacat, semua harus sesuai dengan apa yang dikonsepkan, yang diinginkan, yang dibayangkan. Kalau kurang dikit, kalau nggak sesuai dikit, nggak akan puas. Bisa jadi marah, bisa jadi kesel. Dan itulah juga yang terjadi dengan Kira. Satu contoh paling sederhana, kebiasaan dia ketika dia stres, dia akan menggigit kukunya sendiri sampai berdarah. Menurutku sih ya, itu nggak cuman sekedar karena dia stres, nggak cuman karena dia depresi atau kesel gitu ya. Tapi memang dasarnya adalah karena rencana dia, keinginan dia nggak berjalan lancar. Dia sudah nyeting semua gitu kan. Kalian mengerti sendiri bahwa Kira itu segitu perfeksionisnya, dia menyeting semuanya diplan secara detail. Itu pun juga bagian dari OCD-nya dia, bisa dibilang kayak gitu ya. Dan ketika itu nggak berjalan lancar, ketika ada yang salah, ketika ada yang ganggu, dia stres, dia kesel, gigit jari sampai berdarah, gigit kuku sampai berdarah. Dia juga bilang dia pengen kehidupan yang normal, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak. Dan dia dia merasa tindakan membunuhnya dia itu, tindakan fetisnya dia itu sebaiknya nggak diketahui orang lain. Itu kan bisa dibilang cukup egois gitu ya. Tapi begitu ada orang lain yang ngediscover itu, ada orang yang tahu hal itu, ada orang yang merusak rencananya dia, ada orang yang mengganggu harinya dia pasti terganggu, gundah, dan bahkan level paling mentoknya bisa sampai kesel. Kalian tahu betul, segitu perfeksionisnya dia. Ngelihat kaos kakinya Koichi terbalik aja loh, dibalikin sama dia, dibenerin. Ini orang, ini bocah, udah bikin dia kesel banget gitu ya. Udah kepala mau meledak, tinggal dibunuh sama dia, tinggal disiksa. Masih repot-repot begitu ngelihat kaos kakinya salah, dibenerin. Segitu nggak tenangnya dia, kalau semisal sesuatu tuh nggak perfect, sesuatu nggak pas. Dan tentu bisa kita lihat ya itu tadi, jadi sebagaimana dia bisa menyiapkan rencana sebegitu detailnya, bahkan bagaimana dia selama ini itu membuntuti cewek gitu ya, kemudian dibunuh sama dia, diambil tangannya doang. Itu semua dia lakukan bener-bener precise loh, bener-bener tepat. Dia perhitungkan semuanya, dia siapkan semuanya, dan dia eksekusi berdasarkan rencananya itu tadi, supaya semua perfect sesuai yang dia inginkan. Dan itu menurutku layer paling dasarnya tuh Kira Yoshikage dibentuk karena dua hal itu tadi. Karena gangguan mentalnya dia OCD gitu ya menurutku. Dan menurut banyak orang juga seperti itu sih. Kalau kalian cari di video YouTube luar, ada juga kok yang bilang kalau dia tuh mengidap OCD gitu sebenarnya. Dan karena sifat perfeksionisnya dia, ketika digabungkan ditambah dengan fetisnya dia dengan tangan, maka dia menjadi seorang psikopat, menjadi seorang serial killer di kota Morio. Tuh, untuk konten kali ini, gimana mendapat kalian? Silahkan taruh di kolom komentar. Silahkan like videonya. Kalau kalian kayak bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di-share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di-follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itterasshai minasan.